Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Yasin dengan NIM 1314220119. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul menganalisis proses penarikan atau rekrutmen dan seleksi SDM. Baik, langsung saja. Yang pertama, rumusan masalah. Yang pertama, konsep rekrutmen dan seleksi SDM. Yang kedua, mengorganisasikan perekrutan dan seleksi SDM. Yang ketiga, mengukur efektivitas perekrutan dan seleksi. Dan yang terakhir, menemukan kandidat internal dan eksternal. Latar belakang aktivitas organisasi perusahaan dalam upaya menciptakan perusahaan yang tangguh dan solid sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya. Dalam pengembangan suatu perusahaan, sumber daya manusia merupakan faktor penentu seberapa jauh sumber lain dapat dimanfaatkan dengan baik. Artinya, melalui pengelolaan sumber daya manusia, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas perusahaan serta dapat mencapai tujuannya, terutama untuk kondisi saat ini. Berikut konsep rekrutmen dan seleksi SDM. Rekrutmen merupakan proses awal manajemen sumber daya manusia. Proses rekrutmen dilakukan setelah dilakukan analisis jabatan dan perencanaan sumber daya manusia. Rekrutmen dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi sesuai dengan analisis jabatan dan perencanaan sumber daya manusia yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, pengertian rekrutmen menurut para ahli. Yang pertama, rekrutmen menurut Werther dan Davis adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakannya. Yang kedua, rekrutmen menurut Ardana dan kawan-kawan adalah suatu proses mencari tenaga kerja atau karyawan dan mendorong serta memberikan suatu harapan dari mereka untuk melamar pekerjaan pada perusahaan. Dan yang terakhir, rekrutmen menurut Kashmer adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar melamar ke lembaga. Selanjutnya, seleksi SDM. Menurut Werther dan Davis, dalam Schuler dan Jackson, seleksi adalah proses bertahap untuk memperoleh dan memanfaatkan berbagai informasi mengenai para pelamar kerja guna menentukan siapa saja yang akan ditarik sebagai karyawan untuk mengisi lowongan. Berikut mengorganisasikan perekrutan dan seleksi. Perekrutan dan seleksi merupakan kenyataan bahwa dalam suatu organisasi selalu terbuka kemungkinan untuk terjadinya berbagai lowongan dengan aneka ragam penyebabnya. Misalnya, karena perluasan kegiatan organisasi, tercipta pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan baru yang sebelumnya tidak dilakukan oleh para pekerja dalam organisasi. Lowongan pekerjaan juga bisa timbul karena ada pekerja yang berhenti dan pindah ke organisasi yang lain. Mungkin pula lowongan terjadi karena ada pekerja yang diberhentikan, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat, karena dikenakan sanksi disiplin. Selanjutnya, mengukur efektivitas perekrutan dan seleksi. Yang pertama, efektivitas rekrutan. Budiantoro 2019 menyatakan bahwa rekrutan dapat dinyatakan efektif apabila dapat memperoleh pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Jika proses rekrutmen tidak berjalan efektif dalam mendapatkan sejumlah pelamar, maka seleksi yang tepat menjadi sangat sulit untuk sesuai spesifikasi pekerjaan. Yang kedua, efektivitas seleksi. Murphy and Barham dalam Nabi menjelaskan bahwa rekrutmen sangat penting karena keefektifan dari seleksi secara langsung tergantung dari seberapa besar dan berkualitasnya jumlah pelamar. Sedangkan sistem seleksi yang efektif menurut Budiantoro pada dasarnya memiliki 3 sasaran, yaitu yang pertama, keakuratan, artinya kemampuan dari proses seleksi untuk secara tepat dapat memprediksi kinerja pelamar. Yang kedua, keadilan, artinya memberi jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama di dalam sistem seleksi. Kemudian, menemukan kandidat
internal dan eksternal. Yang pertama, pengertian rekrutmen internal dan eksternal. Rekrutmen internal berarti perusahaan merekrut dan mempekerjakan posisi yang kosong dengan karyawan Anda sebelumnya. Karyawan bisa berasal dari departemen yang berbeda atau dari jabatan yang berbeda. Bisa merupakan perpindahan secara horizontal atau promosi jabatan. Hal tersebut bergantung pada posisi jabatan saat ini dan pekerjaan baru yang dituju. Beberapa perusahaan mencantumkan pekerjaan tertentu hanya untuk pelamar internal, alih-alih membukanya untuk umum atau dapat dibuka untuk pelamar eksternal jika diperlukan nantinya. Rekrutmen eksternal berarti perusahaan merekrut dan mempekerjakan posisi yang kosong dengan mencari kandidat atau pelamar di luar lingkungan tenaga kerja yang dimiliki saat ini. Para pelamar atau kandidat ini belum pernah bekerja untuk Anda. Perekrutan eksternal memiliki upaya perekrutan utama yang ditargetkan untuk para pelamar eksternal. Yang kedua, keunggulan rekrutmen internal dan eksternal. Yang pertama, keunggulan rekrutmen internal. Berikut beberapa kelebihan rekrutmen internal adalah antara lain. Yang pertama, proses perekrutan yang cepat. Dikarenakan para pelamar sudah bekerja untuk perusahaan, terdapat lebih sedikit langkah perekrutan yang harus dilakukan. Langkah-langkah seperti pemeriksaan latar belakang, referensi panggilan, dan langkah standar lainnya dapat dihilangkan karena sudah terpenuhi di awal saat karyawan tersebut dipekerjakan. Kesimpulan, rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar sekolah sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan komponen yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Pelaksanaan seleksi harus dilakukan secara jujur, cermat, dan objektif supaya karyawan yang diterima benar-benar kualifikasi untuk menjabat dan melaksanakan pekerjaannya. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.